Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita belajar kembali tentang matematika. Nah, untuk semester 2 ini materi pertama kita yaitu tentang teorema Pythagoras. Nah, di sini Ibu sudah mengambil peta konsep dari LKS yang punya kalian. Mungkin kalian semua sudah mengambil LKS di koperasi. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep ini ada mencangkup hal-hal yang akan kita pelajari selama materi Pythagoras. Nah, di sini kan yang pertama ada pengertian, rumus, sama triple Pythagoras. Nah, untuk triple Pythagoras ini Ibu jelaskan, artinya dia tidak masuk materi kita. Nah, Ibu hanya akan membahas tentang pengertian, rumus Pythagoras, nah, dan segitiga. Segitiga ini adalah gambar yang akan kita gunakan untuk mengenal Pythagoras. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penerapan dan menyelesaikan masalah teorema Pythagoras. Nah, jadi untuk pertemuan pertama hari ini yang akan kita pelajari hanya pengertian, rumus yang ini, dan segitiganya. Untuk ini besok. Ini besoklah. Untuk penerapan dan menyelesaikan masalah Pythagoras ini akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini hanya 2 lingkaran ini saja. Nah, di sini pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian teorema Pythagoras. Pengertiannya yaitu teorema Pythagoras adalah suatu rumus yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi lainnya diketahui. Nah, jadi di sini Ibu punya segitiga siku-siku. Ibu punya segitiga siku-siku A, B, C. Biasanya segitiga kan dia punya alas dan punya tinggi. Sedangkan M atau di sini miringnya ini belum diketahui. Nah, biasanya kan soal-soal seperti itu. Jadi, untuk mencari sisi miringnya ini, panjang dari sisi miringnya ini, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Maka teorema Pythagoras itu rumusnya di buku adalah M kuadrat atau M pangkat 2 sama dengan tingginya berarti T atau nah di sini T pangkat 2 ditambah alas pangkat 2. Nah, jadi kalau misalkan ini sudut segitiga siku-sikunya ini sudutnya menghadap, ini kan sudut A, dia menghadap sisi miring, maka yang dilihat adalah tingginya dulu. Tingginya dari sudut A ini, tinggi AC ini, tinggi AC berarti T pangkat 2, kemudian alasnya yaitu AB pangkat 2. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita misalkan dengan segitiga ABC tadi, maka di sini adalah sisi CB ya, sisi CB pangkat 2, AC pangkat 2. Untuk mencari sisi miring CB-nya, maka kita lihat AC, kita hitung dengan mengkuadratkan AC ditambah AB kuadrat. Nah, misal lah sini Ibu gambar segitiga.
segitiganya jelek. Di sini misalkan 8. Di sini misalkan 6. Ini segitiganya namanya segitiga A B C. Nah, maka berapakah nilai dari sisi miringnya ini? Ini yang ditanya, berapa? Maka yang kita bisa menggunakan rumus, sisi miringnya tadi kan AC. AC pangkat 2 sama dengan, ingat tingginya yang dulu. Tingginya berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Kita tahu 8 pangkat 2 adalah 64. Tambah 36 pangkat 2 yaitu 36. 36. 6 pangkat 2 atau 6 kali 6, 36. Nah, AC-nya ini masih dalam bentuk kuadrat. Maka, kalau kuadrat ini kita mau pindahkan ke sisi sebelahnya, maka dia akan menjadi akar. Nah, jadi di sini tidak ada lagi kuadrat karena si kuadrat tadi sudah berubah menjadi akar pada sebelah kanan. Maka kita tinggal lihat sisi AC tadi adalah akar dari penjumlahan ini. Akar dari berapa? 100 lah. 64 tambah 36, 100. Nah, akar 100 yaitu 10. Maka hasilnya adalah 10. Ingatlah, maka hasilnya adalah 10. Ini untuk pengertian Pythagoras dengan rumusnya tadi. Nah, kemudian yang perlu diingat sebelumnya, yang perlu diingat di sini bentuknya tadilah, bentuknya misalkan segitiga siku-sikunya tadi seperti ini, sisi miringnya berada di sebelah kanan sinilah. Nah, di sebelah kanan, maka rumusnya adalah sisi tingginya yang duluan dihitung. Jadi AC pangkat 2 sama dengan sisi yang berada pada tingginya ini, berarti dia AB dulu. AB pangkat 2 ditambah BC lah. BC pangkat 2. Nah, ini yang dulu dihitung. AB ini mewakili tinggi, berarti dia harus tinggi dulu lah yang dihitung lah. Lain halnya jika segitiganya seperti ini. Anggap aja ini segitiga siku. Anggap aja ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di sini sisi yang ini anggap aja dia 3.
Nah, jadi di sini ada suatu segitiga. Ada suatu segitiga. Segitiganya di sini adalah segitiga sama sisi. Ingat, kalau segitiga sama sisi berarti sisi miringnya ini memiliki panjang yang sama. Nah, kemudian yang diketahui juga alas. Tapi alas yang diketahui di sini hanya alas yang dari sisi A. Di sini anggap aja Ibu kasih sisi A. Setengah sisi AB. Nah, setengah sisi AB di sini anggap aja D lah. Nah, jadi sini sisi dari A ke D ini tuh 3. Maka yang ditanya adalah si tinggi. Nah, kira-kira berapa? Kita lihat tadi kan rumusnya AC atau sisi miring pangkat 2 kan sama dengan tinggi ya tinggi pangkat 2, rumusnya tadi tambah alas pangkat 2. Nah, di sini kita mempunyai M-nya atau sisi miringnya tadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 tambah A-nya. A-nya adalah 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari T-nya tadi, maka kita bisa menjadikan bentuk T pangkat 2 karena T yang ditanya sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Karena kenapa? Si 5-nya tadi kan si T-nya tadi kan pindah ke sini. Nah, 5-nya tunggu supaya lebih mudah. Langsung negatif 3-nya ini negatif 3. 3 pangkat 2-nya ini kita pindah langsung ke sini. Sehingga si 3 pangkat 2 ini yang seharusnya positif, dia berubah jadi pengurangan. Yang awalnya penjumlahan jadi pengurangan, ya kan? Nah, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ini 25, 5 pangkat 2 dikurang 9. Nah, 25 dikurang 9, 16. Nah, karena T ini tadi bentuknya kuadrat, jadi dia kalau dia mau kita pindahkan, maka di sini harus kita hilangkan kuadratnya ini, maka berubah menjadi akar. Maka akar dari 16 adalah 4. Nah, ini berarti sisi atau tingginya ini adalah 4. Nah, jika ini adalah perubahan bentuk dari teorema Pythagoras. Kalau teorema Pythagoras tadi kita hitung untuk menggunakan mencari sisi miring, maka dengan teorema Pythagoras kita juga bisa mencari suatu tinggi dalam segitiga. Maka kalau untuk mencari tinggi, rumusnya adalah tingginya lah, tinggi pangkat 2. Nah, sisi miring, berarti M-nya dulu, M pangkat 2. Ingat, harus dikurang alas pangkat 2. Ini digunakan jika yang ditanya adalah tingginya. Nah, tingginya sini. Yang ditanya adalah tingginya, maka rumus yang digunakan ini. Kalau yang sebelumnya tadi, yang ini digunakan untuk mencari sisi miringnya saja.
untuk mencari sisi miringnya, maka hanya digunakan AC, atau kalau mau kita ubah menjadi M pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah di bentuk umumnya ditambah A pangkat 2. Nah, ini adalah rumus Pythagoras yang menggunakan apabila yang dicarinya sisi miring. Nah, jika yang ditanyakan misalkan bentuk segitiganya tadi, anggap aja seperti ini. Tunggu. Anggap aja segitiga yang diketahui, misalkan, nah jadi di sini ada suatu segitiga. Nah, kita ambil segitiga yang ini, ya, ibu tanda ini. Jadi pada segitiga ini ibu tuliskan misalkan A, B, C. Nah, yang diketahui adalah sisi miring. Misalkan sisi miringnya ibu ambil 10 dan sisi tingginya ini adalah 8. Maka bentuknya yang awalnya rumus Pythagoras itu kan M atau sisi miring pangkat 2 dengan tinggi pangkat 2 ditambah alas pangkat 2. Nah, karena yang ditanya adalah alas, maka T-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Bentuk teoremanya menjadi A pangkat 2 sama dengan sisi miringnya M pangkat 2. Ingat, dikurang T pangkat 2. Jadi, rumus yang ini setelah kita modifikasi teorema Pythagorasnya, yang ini rumusnya adalah untuk mencari sisi alas yang tidak diketahui. Nah, kita tinggal masukkan saja alas pangkat 2 sama dengan sisi miringnya tadi berapa? 10 pangkat 2 dikurang tingginya adalah 8 pangkat 2. Nah, menjadi 100 dikurang 64. 8 pangkat 2 kan? Nah, karena si A ini adalah pangkat kuadrat, maka kalau kita mau hilangkan kuadratnya, kita tarik akar di sebelah kanan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. A sama dengan akar 64, maka nilai A adalah 100 kurang 64 36 ya. Jadi di sini akar 36. Akar 36 adalah biasanya 36 ya. Akar 36 adalah 6. Maka nilai si A ini atau alasnya ini adalah 6.